Perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Jika laki-laki, yang pertama, auratnya antara pusar sampai lutut. Yang kedua, merenggangkan kedua siku tangan dari kedua lambung saat ruku dan sujud. Yang ketiga, saat ruku dan sujud, mengangkat perutnya dari kedua paha. Yang keempat, menyaringkan suara bacaannya. Yang kelima, bila terdapat kesalahan maka menegur imam dengan ucapan tasbih subhanallah. Jika perempuan, yang pertama, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua, merapatkan satu anggota tubuh kepada anggota tubuh lainnya. Yang ketiga, saat ruku dan sujud meletakkan perut pada kedua paha. Yang keempat, merendahkan suara bacaan di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Yang kelima, bila terdapat kesalahan maka menegur imam dengan tepuk tangan, yaitu telapak tangan kanan dipukulkan ke punggung tangan yang kiri. Penjelasan rukun sholat menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat itu ada 6. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, dan yang keenam duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ke-7 sujud, yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Menurut mazhab Hambali, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, itu wajib membaca tasbih, yang kelima i'tidal atau bangun dari ruku, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara dua sujud, yang ke-8 duduk tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca sholawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, yang 13 tumanina. Kemudian ada tata cara sholat sunnah istisqa. Yang pertama, tata caranya yaitu membaca niat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatal istisqa'i raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat sunnah meminta hujan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat. Yang ketiga, rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku 2 sujud dan duduk di antara 2 sujud. Yang kelima, rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, duduk tahiyat akhir serta membaca bacaan tahiyat, tasyahud, dan sholawat seperti bacaan sholat wajib. Yang ketujuh, diakhiri dengan bacaan salam dengan menolehkan wajah dan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang kedelapan, dilanjutkan khutbah 2 atau sekali sebelum atau setelah sholat. Khutbah setelah sholat lebih utama. Yang kesembilan, sebelum masuk khutbah pertama, khotib membaca istighfar 9 kali. Yang ke-10, sebelum masuk khutbah kedua, khotib membaca istighfar 7 kali. Yang ke-11 adalah perbanyak doa dalam khutbah kedua. Apa saja doa-doa dalam istisqa? Doa-doa dalam sholat istisqa. Yang pertama adalah Allahumma skina ghaitsan mughithar, hafal. Potong bagian. Kemudian sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Tata caranya yaitu yang pertama adalah membaca niat. Niat sholat gerhana matahari yaitu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolla sunatal kusufil samsi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Kemudian ada niat sholat gerhana bulan kusuf yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolla sunatal kusufil qamari raq'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Tata cara sholat gerhana matahari dan bulan yaitu setelah niat adalah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan tawud serta surah Al-Fatihah dengan lantang. Yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Baqarah atau surah lain dengan bacaan panjang yang sama dibaca dengan lantang. Kemudian melakukan ruku sambil memanjangkannya. Kemudian bangkit dari ruku i'tidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah i'tidal tidak langsung sujud, melainkan melanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah lain. Bagian berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama, hanya membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Imran. Kemudian melakukan ruku kembali yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. Bangkit dari ruku dan i'tidal yang kedua, kemudian melakukan sujud yang panjang sama seperti sujud pada ruku pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian melakukan sujud kedua yang panjang sejajar dengan sujud kedua pada ruku kedua. Kemudian bangkit dari sujud, lalu melaksanakan rakaat kedua seperti rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Kemudian melakukan salam. Kemudian dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah. Kemudian ada tata cara melakukan sholat sunnah, sholat tasbih, yaitu yang pertama membaca niat, yaitu niatnya adalah usolli sunatat tasbihi raq'ataini lillahi ta'ala. Nah, tata caranya dia punya 2 rakaat. Rakaat pertama yaitu niat mengerjakan sholat tasbih, yang kedua melakukan takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, yang keempat membaca kalimat ta'awudz, yang kelima membaca surah Al-Fatihah, yang keenam membaca surah tertentu dalam Al-Quran, yang utama surah-surah pendek, yang ketujuh membaca tasbih sebanyak 15 kali, yang ke-8 membaca takbir lalu ruku. Dalam ruku hendaklah dibaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Yang ke-9 bangun dari ruku i'tidal, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian melakukan sujud seraya membaca tasbih sebanyak 10 kali. Duduk di antara 2 sujud dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Melakukan sujud kedua seraya membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian bangkit dari sujud sebelum berdiri ke rakaat kedua membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian terakhir adalah takbir dan berdiri. Kemudian masuk ke rakaat kedua, yaitu yang pertama membaca surah Al-Fatihah, yang kedua membaca surat tertentu dalam Al-Quran, yang ketiga membaca tasbih sebanyak 15 kali, yang keempat membaca takbir lalu ruku. Dalam ruku membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali, yang kelima bangun dari ruku i'tidal membaca tasbih sebanyak 10 kali, yang keenam melakukan sujud seraya membaca tasbih sebanyak 10 kali, yang ketujuh duduk di antara 2 sujud dan membaca tasbih sebanyak 10 kali, yang ke-8 melakukan sujud kedua seraya membaca tasbih sebanyak 10 kali, yang ke-9 duduk tahiyat akhir dan membaca tasbih sebanyak 10 kali, yang ke-10 adalah salam.